Ada udang di balik batu. Uni Eropa puji kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Pertengahan Desember lalu, sebanyak 10 negara anggota ASEAN dan ke-27 anggota Uni Eropa untuk pertama kalinya bertemu di Brasil. Konferensi tersebut menandakan kebesaran baru yang kian kental sejak ASEAN dan UE meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis pada 2020 lalu. Banyak pihak di Brasil yang merasa optimis bahwa Indonesia yang tahun ini memegang presidensi ASEAN akan menjadi mitra yang bisa diandalkan. Indonesia adalah negara demokratis pertama yang memimpin ASEAN sejak beberapa tahun terakhir. Tidak heran jika Jakarta dipercaya bisa menjembatani perbedaan dengan Uni Eropa. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dipastikan bakal melajukan tren positif dalam relasi dengan UE, kata William Yun-Ye, peneliti di Harvard University. Hal ini setidaknya dijanjikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Bagi Asia Tenggara, Uni Eropa adalah mitra strategis dalam menyeimbangkan konflik antara AS dan China. Namun begitu, prospek menguntungkan dalam relasi antara UE dan ASEAN masih harus diuji pada 2023. Analis meyakini isu Rusia bisa menjadi batu sandungan, karena meski telah menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama dengan Ukraina, ASEAN tidak serta-merta memilih berpihak dalam konflik dengan Rusia. Laos dan Vietnam misalnya selama ini bersikap abstain setiap kali sidang umum PBB membahas sanksi terhadap Rusia. Kebimbangan serupa bisa dilihat pada respon diplomatik negara-negara ASEAN lain. Uni Eropa menilai negara-negara ASEAN selayaknya lebih vokal dalam menentang perang. Hal ini dinilai rasional mengingat konflik teritorial yang digencarkan China di Laut Cina Selatan. Perang Ukraina mengingatkan kita bahwa saat ini di dunia yang saling bergantung satu sama lain, tidak ada lagi istilah masalah Eropa atau masalah Asia, kata Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, dalam KTT UE ASEAN di Brasil. Semua tantangan yang kita hadapi saat ini bersifat global dan berdampak terhadap kita semua. Anda, ASEAN, memahami betul apa yang sedang dipertaruhkan di sini, imbuhnya. UE belakangan semakin mengaitkan relasi dagang dengan situasi politik di negeri bersangkutan. Hubungan dengan Kamboja atau Thailand misalnya mendingin akibat situasi demokrasi. Dalam strategi Indo-Pasifiknya, UE menekankan promosi hak asasi manusia dan demokrasi, kata Alfred Gerstrel dari Palagi University Olomouc. Sebab itu sangat sulit membayangkan bahwa Uni Eropa akan mau menerima hasil pemilu yang tidak didapat dengan bebas dan adil, kata dia lagi. ASEAN sebaliknya akan menekankan prinsip dasar non-intervensi terhadap urusan dalam negeri masing-masing anggota. Perbedaan sikap ini sulit untuk dijembatani. Sada Islam, analis politik di Brasil, menilai kebesaran politik antara UE dan ASEAN bisa berakhir pada 2023 seputar isu proteksionisme dagang. Indonesia dan Malaysia saat ini menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena ingin mengurangi impor sawit. Bagi kedua negara, langkah yang diklaim sebagai komitmen iklim itu dituduh sebagai upaya untuk melindungi petani minyak nabati di Eropa sendiri. WTO diperkirakan bakal membuat keputusan pada awal 2023. Pada Desember silam, WTO mengabulkan gugatan UE yang menolak keputusan Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah. Konflik dagang semacam itu dinilai berpotensi merusak relasi ekonomi yang sedang dibangun. Indonesia dan Malaysia sangat tidak mungkin akan mau mencabut gugatannya terhadap larangan sawit di Uni Eropa dan mungkin akan mengajukan banding terhadap putusan WTO, kata Islam.